Saya geser ke Pak Putu sekarang. Pak Putu, tadi kalau mau mengutip Mbak Titi sudah sempat menyebutkan bahwa MK memberi ultimatum kepada KPU untuk mengikuti pertimbangan MK. Jika penyelenggara tidak mengikuti putusan MK, MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah kemudian berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh MK. Adakah alasan untuk KPU tidak mengikuti putusan MK, Pak Putu? Saya kira tidak ada alasan yang cukup signifikan untuk kemudian mengabaikan putusan MK ya. Apalagi dengan penegasan risiko yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim MK. Artinya apa? Anggota KPU saat sekarang ini mesti mengakomodir seluruh putusan MK dalam perubahan peraturan KPU yang ada sekarang. Sebetulnya dalam konteks teknis, apa yang diputuskan majelis pada hari ini jauh lebih awal dibandingkan dengan kalau kita lihat putusan 90 kemarin berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden misalnya. Pada saat itu seingat saya putusannya justru ketika sedang proses pendaftaran pengumuman pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sekitar 3 hari. Kalau hari ini kan relatif agak panjang ya. Kalau bicara soal deadline pendaftaran itu tanggal 29, maka masih ada rentang waktu sekitar 9 hari. Itu pun sebetulnya ketika kita ingin mengakomodir putusan MK ini, setahu saya cuma persoalan ambang batas saja yang perlu mungkin dilakukan pengaturan regulasi. Kalau berkaitan dengan persoalan syarat usia calon sejak masa pendaftaran, saya kira peraturan KPU-nya masih firm. Cuma tafsirnya saja ketika ada putusan MA kemarin yang kemudian diberikan surat edaran oleh oleh anggota KPU, oleh KPU Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, dengan waktu yang ada sekarang, dan saya kira ketika berkaitan dengan akomodasi putusan MK 90 kemarin, KPU bisa berkejar-kejaran untuk melakukan apa yang disebut dengan harmonisasi, sinkronisasi, sampai legalisasi, waktunya masih sangat cukup untuk memastikan bahwa seluruh ruang hukum yang disediakan dan putusan MK ini bisa diadopsi. Saya kira KPU tidak akan berani mengambil resiko untuk kemudian mengabaikan putusan MK ini yang berujung pada akhirnya ketika terjadi perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, KPU punya potensi kemudian akan dipersalahkan dan mungkin akan terjadi pencalonan ulang ataupun pilkada ulang oleh karena tidak diadopsinya putusan MK ini. Saya kira demikian. Baik, Pak Putu, terakhir sebelum kita break azan maghrib, Pak Putu, kalau berkaca pada putusan 90 yang meloloskan Gibran dari pencalonan wakil presiden, artinya hari ini bisa seberapa cepat perubahan PKPU itu dilakukan? Ya, jauh bisa lebih cepat. Kemarin kan sebetulnya kalau kita mau fair itu peraturan KPU-nya kan keluar setelah proses berjalan. Seingat saya menjelang penetapan pasangan calon. Baik. Kalau sekarang kan kita masih punya waktu 9 hari. Dan DPR tidak sedang reses pada posisi hari ini. Iya. Artinya apa? Kalau misalnya mau cepat-cepatan, saya kira 3, 4, 5 hari ini sudah bisa diselesaikan. 3 sampai 5 hari. Oke, baik.